فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah membaca matan dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang merupakan salah satu hadis penting terkait perkara syahadatain. Karena faidah pokok yang bisa kita petik dari hadis ini dalam permasalahan kitabul iman, ikhwan, yaitu bahwasanya persaksian syahadatain, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, harus dibangun di atas apa? Harus dibangun di atas apa? Tarik di atas keyakinan. Taib. Inilah keimanan yang bisa menyelamatkan pemiliknya, yaitu ketika dibangun di atas yakin. Adapun sekedar mengucapkannya tanpa dibangun di atas keyakinan, maka tidak memberikan kemanfaatan yang hakiki. Memang ada kemanfaatan di dunia, kemanfaatan di dunia ada, yaitu dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dengan sekedar di lisan, ada manfaat yang dia petik. Apa itu? Mukasya. Dilindungi darah dan hartanya karena dianggap masuk dalam lingkaran ahli kiblah, lingkaran muslimin. Tapi sejatinya belum. Nah, dikatakan mukmin kalau tidak ada keyakinan di dalam hatinya. Nah, dan ini juga Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayat man ya'ti bih tentang persyaratan yakin. Hendak ya Hudzaifah. Naam, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Hanyalah orang-orang yang beriman dengan keimanan yang hakiki adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, harus yakin dalam keimanannya. Karena iman dengan taraddud ini tidak jadi iman namanya. Baik, kemudian faedah yang lain yang bisa kita petik dari hadis ini, ikhwan. Nah, istihbabu julusil alim li ashabih wa li ghairihim minal mustaftin wa ghairihim yu'allimuhum wa yufiduhum wa yuftihim. Kata Syekh Al-Ethiopi rahimahullah, dari hadis ini diambil faedah disunnahkannya seorang alim duduk bersama dengan sahabat-sahabatnya dan yang lainnya dari orang-orang yang meminta fatwa, sehingga dia mengajari mereka, memberikan faedah. Nah, dan ini sebaik-baik kondisi, ikhwan, di mana ketika seorang duduk bersama teman-temannya dan dia bisa memberikan kebaikan, memberikan faedah. Khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruh. Sebaik-baik kalian adalah yang diharapkan kebaikannya dan manusia aman dari keburukannya. Baik. Dan perkara kebaikan yang
tidak akan pernah habis diberikan ya ketika memberikan ilmu. Maka antum hendaknya berusaha seperti ini. Nah, dimanapun berada dalam kondisi bisa memberikan kebaikan kepada sekitarnya, dan inilah juga alamat mubaraknya seseorang. Tayyib, mubarak seorang dikatakan diberkahi yaitu ketika dia bisa memberikan kemanfaatan, memberikan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, bukan sebaliknya menjadikan susah orang-orang yang ada di sekitarnya. Taib. Juga faedah lain di sini menjelaskan tentang perkara yang dulu para sahabat wujudkan, ikhwan. Taib. Fiha bayan maka sahabatu alaihi minal qiyam bihuquqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan tentang bagaimana dulu para sahabat betul-betul mengupayakan memenuhi hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuliakan, menjaga. Nah, makanya ketika beberapa lama kok Rasul tidak kembali, mereka langsung beranjak mencari. Taib, wa'azzaruhu wa nasaruhu. Mereka orang-orang yang betul-betul memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membela beliau. Taib. Dalam hadis ini juga diambil faedah jawazu dukhulil insan milka ghairihi bi ghairi idnih idza alima annahu yardha dzalik. Bolehnya seorang masuk ke tempat yang dimiliki oleh orang lain tanpa izin apabila dia yakin keridhaan orang tersebut. Kenapa? Limawaddatin bainahuma misalnya, karena adanya rasa kasih sayang di antara keduanya, atau karena kekerabatan atau yang lain. Boleh masuk ke daerah kepemilikan orang lain tanpa izin. Apabila memang diketahui keridhaannya. Taib. Karena Abu Hurairah di sini masuk ke kebun tersebut dan disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dinukilkan bahwasanya Nabi mengingkari perbuatan Nabi mengingkari perbuatan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan wa hadza ghairu mukhtassin bidukhulil ard bal yajuzu lahul intifa' bi adawatihi wa aqli ta'amih. Dan ini tidak khusus hanya pada masalah masuk ke tanah orang, tapi boleh juga untuk mengambil kemanfaatan dari barang-barang seseorang yang tadi syaratnya memang betul-betul yakin orang tersebut akan ridha, bukan sekedar sangkaan saja. Tapi yakin karena memang ikatan yang mendalam, ikatan yang kuat antara dia dengan orang tersebut. Gak bolehnya memakan makanannya. Cuman antum jangan berdalih dengan ini, kemudian kita akan teman. Setiap temannya punya makanan, beli makanan, belum dimakan sudah habis. Dalilnya hadis Abi Hurairah ini. Ini kondisi keluar dari keumuman, ikhwan. Karena ada ikatan yang kuat. Memang yakin, sehingga kapan saja ada syubhah, dalam artian ada kekurang yakinannya, misalnya tadi lagi sedikit bertengkar, berarti orang lagi bertengkar diambil sedikit saja bisa marah-marah, ya kan? Harus ditinggalkan. Dan memang pada asalnya hendaknya seorang memuliakan dan menjaga hak saudaranya, tidak mengambilnya, tidak memakannya kecuali dengan izin. Sehingga dengan itu ikhwan tertutup celah-celah syaitan yang akan mengupayakan timbulnya persengketaan. Taib. Dalam hadis ini juga dalil
pokok ikhwan tentang jawazu imsaki ba'dil ulum allati la hajjata ilaiha lil maslahah au khaufil mafsadah. Nah, bolehnya menahan sebagian ilmu yang memang tidak ada kebutuhan padanya untuk suatu kemaslahatan atau karena takut mafsadah. Dan Imam Bukhari membuat bab dalam kitabnya bab man khassa bil ilmi qauman duna qaumin, yaitu tentang bolehnya mengkhususkan seseorang dengan suatu ilmu dan tidak memberikan kepada yang lain. Baik. Kemudian hadis ini juga merupakan hadis pokok tentang bolehnya mengusulkan kepada imam, kepada pemimpin, kepada orang yang lebih utama, seperti usulan Umar, jawazu isyarati ba'dil atba' 'alal matbu' bima yarahu maslahah. Bolehnya seorang pengikut memberikan usulan kepada yang diikuti dengan sesuatu yang dia pandang lebih bermaslahat. Dan ini juga dalil tentang bimbingan untuk seorang tawadhu ketika mendapatkan usulan yang lebih bagus, usulan yang dibangun di atas pemikiran yang bagus dan terkandung padanya maslahah. Kemudian berkaitan dengan mustalah akhwan, hadis ini juga dalil diterimanya khabar wahid, dan juga dalil tentang bolehnya untuk menguatkan khabar wahid dengan suatu qarinah yang menguatkan. Karena Nabi menguatkan kabar dari Abu Hurairah dengan diberi 2 sandalnya. Ini juga dalil bahwasanya qarinah itu mu'tabar untuk menguatkan suatu khabar. Ketika suatu khabar walaupun itu satu tapi ada qarinah yang menguatkan, maka qarinah ini memiliki fungsi. Maka di sana ada pembahasan ikhwan, qara'in, yaitu qarinah dalam menguatkan suatu hadis. Tayyib, ini sekilas tentang beberapa faedah dari hadis yang kita ambil. Nasallallahu taufiq lima yuhibbuhu wa yardahu, walhamdulillahi rabbil alamin.